Bagaimana langkah PPATK untuk mengusut uang tabungan 200 juta rupiah milik Brigadir Joshua yang hilang setelah meninggal dunia? Sudah bergabung bersama kami Humas PPATK Muhammad Natsir Kongah. Selamat sore Pak Natsir. Selamat sore Davi dan Stefani, apa kabar? Kabar baik Pak tentunya. Natsir. Pak Natsir, terkait dengan kasus ini, betulkah sudah ada sejumlah rekening yang dibekukan oleh PPATK dan seperti apa Pak hasil dari analisisnya? Iya benar Mbak Davi dan Stefani ya. PPATK sudah membekukan beberapa rekening terkait rekening yang menyangkut ya dari kasus yang ada ya, korban dari Brigadir Joshua. Pak Natsir, rekening siapa saja yang sudah dibekukan terkait raibnya uang di rekening Brigadir Joshua ini? Ada beberapa rekening yang terkait ya, cuman nama-nama dari rekening siapa saja, berapa jumlahnya itu kita masih lakukan koordinasi terus ya dengan penyidik, dalam hal ini Barreskrim Polri. Pengacara keluarga Brigadir J menyebut bahwa salah satunya uang ini ditransfer dari rekening Brigadir Joshua ke tersangka pembunuhan Brigadir Joshua Ferdi Sambo. Apakah ini salah satu rekening yang dibekukan, Pak Natsir? Ya, itu saya sebutkan tadi rekening-rekening yang terkait dengan tersangka maupun korban ya. Sejak kapan Pak dibekukan aliran rekeningnya? Apakah memang PPATK mendapat laporan langsung dibekukan saat itu juga, ataukah menunggu seperti kata pengacara keluarga Brigadir Joshua ini, menunggu laporan dari itu? Ya, alhamdulillah mekanisme pelaporan dari sistem yang ada itu sudah cukup baik ya. Pertama adalah PPATK menerima laporan dari penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan jasa serta profesi. Nah, ini mekanismenya sudah jalan. Contoh misalnya seperti laporan transaksi keuangan mencurigakan yang disampaikan oleh penyedia jasa keuangan perbankan contohnya ya. Itu sudah cukup patuh ya perbankan di dalam menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan. Apa yang dimaksud dengan transaksi keuangan mencurigakan? Salah satunya adalah transaksi di luar dari profil nasabah. Jadi ketika misalnya saya, contoh ya, pegawai negeri sipil, gaji 25 juta, lalu kemudian saya ngajar di sana sini, ada dapat tambahan honor ya, itu profil saya sebagai nasabah sebuah bank, per bulannya itu antara 40-50 juta. Nah, suatu ketika saya dapat aliran dana di atas miliaran. Nah, ini bank langsung menyampaikan laporan kepada PPATK sebagai laporan transaksi keuangan mencurigakan. Nanti PPATK melakukan analisis. Oh, ternyata uang miliaran yang masuk ke rekening saya itu adalah hasil penjualan dari warisan. Nggak ada masalah, karena underlying transaksinya jelas. Ya, seperti itu. Tapi kemudian ternyata yang puluhan ataupun miliaran tadi yang masuk ke rekening saya itu dari bandar judi atau bandar narkoba. Nah, saya ada indikasi melakukan kejahatan di bidang perjudian ataupun perdagangan narkoba. Karena uang yang ada di rekening saya itu dialiri oleh orang terduga ataupun tersangka pelaku kejahatan. Nah, setelah dianalisis oleh PPATK, maka hasil analisis, hasil pemeriksaannya disampaikan kepada penyidik. Karena penyidiklah yang mencari alat bukti yang memiliki kewenangan penyidikan dan penyidikan, seperti itu. Itu yang bentuknya laporan yang disampaikan oleh penyedia jasa keuangan, penyedia jasa dan penyedia barang dan jasa dan pihak pelapor. Tapi bisa juga PPATK diminta bantuan oleh para penyidik untuk mengejar follow the money, uang aliran hasil kejahatan dari informasi yang mereka berikan. Nah, itu PPATK bisa bantu, ya kan? Atau juga PPATK bisa proaktif. Ada sesuatu kasus yang besar di tengah masyarakat yang perlu segera ditangani misalnya. PPATK bisa datang ke bank misalnya untuk melakukan pemeriksaan dan lain-lain. Seperti itu mekanismenya. Jadi
mekanisme itu sudah berjalan secara optimal, secara baik ya sejauh ini. Jadi bukan berarti dari ada laporan dari masyarakat atau dari manapun baru kita bertindak lanjut gitu, tidak. Baik. Jadi dengan sistem yang sudah baik tadi, mekanisme yang sudah berjalan. Baik, Pak Nasir, izin kami ingin konfirmasi kembali untuk sejumlah rekening yang sudah dibekukan ini. Tadi Anda sebutkan orang terdekat dari ruang lingkup dari Brigadir J ini apakah terkait keluarganya mungkin atau ruang lingkup kerjanya, termasuk yang beberapa pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka? Nah ini saya cerita umum ya. Jadi mekanisme kerja PPATK itu prinsipnya melakukan follow the money, mengejar uang hasil kejahatan. Ya, dari mana uang itu datang, kemana uang itu diserahkan ataupun dikirimkan, ya, sampai ke beberapa lapis itulah yang biasanya dilakukan oleh PPATK seperti itu. Oke, Pak Nasir, tadi Anda sudah katakan betul bahwa 4 rekening sudah dibekukan. Kemudian terkait berapa jumlahnya dan rekening siapa saja, Anda masih menahan. Apa yang sebenarnya ditunggu oleh PPATK untuk mengumumkan nama-nama? Apakah nanti juga akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian atau seperti apa? Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, hasil analisis, hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh PPATK hanya dapat disampaikan kepada penyidik. Undang-undang mengatur ada 6 ya penyidik dalam hal ini. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, kemudian KPK, BNN, Pajak, dan Bea Cukai. Lalu kemudian melalui putusan dari Mahkamah Konstitusi, PPNS, penyidik pegawai negeri sipil itu juga dapat menindaklanjuti tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang. Baik. Jadi kami tidak ada yang ditunggu. Hasil analisis yang kami lakukan, kami dapatkan, itu disampaikan kepada penyidik. Baik. Kami Nah, akan kenapa tunggu. saya bicara di sini? Ya, hanya dapat menyampaikan agregat dari hasil sementara yang ditemukan karena memang itu yang bisa kami sampaikan untuk memenuhi ketentuan dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Begitu Mas Davi dan Mbak Kami Stefani. akan tunggu hasil analisis dari PPATK ini. Terima kasih Pak Natsir Konga, Koordinator Humas PPATK sudah bergabung bersama kami di Ainus Sore.